Welcome back to Mathematic Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran matematika. Bapak harapkan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah mengenai pertidaksamaan eksponen. Untuk mempelajari pertidaksamaan eksponen, kamu harus sudah paham betul mengenai materi persamaan eksponen. Nah, yang membedakan antara pertidaksamaan eksponen dengan persamaan eksponen adalah di tandanya. Jadi, pertidaksamaan itu pasti memuat tanda ketaksamaan seperti lebih kecil sama dengan, lebih besar maupun lebih besar sama dengan. Nah, jadi bentuk umum dari pertidaksamaan eksponen adalah A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, maka akan diperoleh fx lebih besar sama dengan gx. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke materinya untuk konsep pertidaksamaan eksponen. Dalam pertidaksamaan eksponen, sifat tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika A lebih besar dari 1 atau bilangan pokoknya lebih besar dari 1, maka A pangkat gx lebih besar dari A pangkat hx. Solusinya, gx lebih besar dari hx. Kemudian, jika A pangkat gx lebih kecil dari A pangkat hx, maka solusinya gx lebih kecil dari hx. Berikutnya, jika A pangkat gx lebih besar sama dengan A pangkat hx, maka solusinya gx lebih besar sama dengan hx. Lalu, A pangkat gx lebih kecil sama dengan A pangkat hx, maka solusinya gx lebih kecil sama dengan hx. Nah, di sini coba perhatikan. Di sini bentuknya tandanya lebih besar, maka akan kita peroleh solusinya di sini juga lebih besar. Kalau dia lebih kecil, berarti di sini juga lebih kecil. Nah, kalau bentuknya dia lebih besar sama dengan, maka tandanya juga lebih besar sama dengan. Begitu juga sebaliknya, jika dia lebih kecil sama dengan, maka tandanya menjadi lebih kecil juga sama dengan. Nah, kemudian yang kedua, jika A di antara 0 sampai dengan 1, maka A pangkat gx lebih besar dari A pangkat hx, maka solusinya gx lebih kecil dari hx. Nah, perbedaannya di sini, kalau dia lebih besar, maka tanda di solusi akhirnya menjadi lebih kecil. Kalau yang kedua, A pangkat gx lebih kecil A pangkat hx, maka solusinya gx lebih besar dari hx. Nah, jadi tandanya kalau di sini tanda pertidaksamaannya lebih kecil, maka solusi akhirnya juga lebih besar. Jadi kebalikannya ya. Begitu juga jika dia lebih besar sama dengan, maka tanda di akhirnya menjadi lebih kecil sama dengan. Nah, kalau misalnya lebih kecil sama dengan, berarti solusi akhirnya diperoleh nanti lebih besar sama dengan. Jadi sistem berkebalikan. Nah, untuk lebih memahaminya, kita langsung masuk ke contoh. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen berikut ini. Nah, di sini ada 3 contoh soal. Untuk yang pertama, kita akan menyelesaikannya. Nah, di sini soalnya 4 pangkat x kuadrat tambah 4x dikurang 3 lebih kecil dari 16. Berarti di sini yang mau kita rubah adalah yang 16-nya, supaya nanti bilangan berpangkatnya sama atau bilangan pokoknya sama. Nah, jadi berapa kita buat? Iya, pastinya 4. 4 pangkat berapa supaya 16? Ya, 4 pangkat 2. Nah, lalu ini dia 4 pangkat 2. Maka selanjutnya karena bilangan pokoknya sudah sama, maka sama-sama kita bagi 4-nya, sehingga kita peroleh x kuadrat tambah 4x kurang 3 lebih kecil dari 2.
Nah, setelah itu 2 ini kita rubah posisinya atau kita pindah ruas, yang positif 2 menjadi negatif 2, sehingga akan kita dapati negatif 3 kurang 2. Maka akan kita dapati x kuadrat tambah 4x dikurang 5 lebih kecil dari 0. Nah, ini kan bentuk persamaan kuadrat ya. Kalau bentuk persamaan kuadrat, maka kita akan faktorkan bentuknya ini menjadi ya. Jadi supaya x kuadrat, maka kita akan cari x kali x. Nah, lalu supaya dapat negatif 5 atau 5 dulu. 5 berarti perkalian berapa yang hasilnya 5 atau faktor yang membentuk hasil 5. Maka 5 dengan 1. Nah, lalu supaya dia menjadi positif 4, berarti di sini tandanya iya positif dan sini negatif, supaya 5 kurang 1 adalah 4. Nah, setelah itu maka x tambah 5 kita ambil ya. X tambah 5 lebih kecil dari 0 dan x kurang 1 lebih kecil dari 0. Nah, maka akan kita dapati x lebih kecil negatif 5 dan x lebih kecil dari 1. Nah, selanjutnya untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, maka harus kita uji terlebih dahulu ya. Kita uji. Nah, kita menggunakan garis bilangan. Misalkan di sini negatif 5 dan sini adalah 1. Lalu selanjutnya karena di sini x lebih kecil dari negatif 5, berarti arahnya ke kiri. Kalau x lebih kecil dari 1, berarti ini juga arahnya ke kiri. Nah, sekarang kita mau menguji untuk 4 pangkat x kuadrat tambah 4x dikurang 3 lebih kecil dari 16. Karena dia lebih kecil dari negatif 5, maka kita ambil sampelnya yaitu negatif 6. Jadi 4 pangkat negatif 6 pangkat 2 tambah 4 kali negatif 6 dikurang 3. Jadi kita gantikan di nilai x. Apakah nanti hasilnya lebih kecil dari 16? Nah, jadi nanti kita kalikan negatif 6 pangkat 2, ya kan? Jadinya 36. 4 kali negatif 6 itu 24. Kemudian dikurang 3. Apakah lebih kecil dari 16? Nah, lalu kita lihat hasilnya 4 pangkat 9 lebih kecil dari 16. Nah, apakah 4 pangkat 9 lebih kecil dari 16? Iya, ternyata jawabannya tidak. Tandanya lebih besar. Berarti tandanya kita rubah ya. Kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Maka selanjutnya berarti arahnya sudah berubah menjadi ke kanan. Sekarang kita uji untuk yang lebih kecil dari 1, ya kan? Berarti kita ambil nilainya 0. Kalau 0 berarti gampang saja ya. Maka 0 tambah 0 dikurang 3 pangkatnya. Ini menjadi 4 pangkat negatif 3. 4 pangkat negatif 3 lebih kecil dari 16. Nah, apakah ini lebih kecil dari 16? Ya, 4 pangkat negatif 3 lebih kecil dari 16. Berarti arahnya tetap ya. Maka daerah himpunan penyelesaiannya berada di dalam ruas ini atau daerahnya di sini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, nah, x lebih besar dari negatif 5 dan x lebih kecil dari 1. Karena di sini tidak memenuhi x lebih kecil dari negatif 5, maka diganti tandanya jadi lebih besar ya. Ini tetap. Maka sudah dapat kita peroleh himpunan penyelesaiannya. Dimana nanti x-nya adalah elemen bilangan real. Nah, bagaimana? Pastinya mudah ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini 2 pangkat x lebih besar dari 32 pangkat x dikurang 1. Berarti ini 32-nya kita rubah menjadi bilangan pokok yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan, yaitu berapa? Iya, yaitu 2. Nah, jadi 2 pangkat x lebih besar dari, nah ini dia 2 pangkat 5. Kemudian 5-nya kita kalikan ya. Pangkatnya ini kita kalikan, berarti 2 pangkat x lebih besar dari, iya, 2 pangkat 5x dikurang 5. Selanjutnya, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka kita bagi.
ya, menjadi tinggal pangkatnya X lebih besar dari 5X kurang 5. Selanjutnya, maka 5X ini kita rubah posisinya, kita pindah ruaskan menjadi X kurang 5X, maka diperoleh negatif 4X lebih besar dari negatif 5. Maka X lebih kecil dari 5 per 4. Nah, kenapa tandanya bisa berubah? Karena sama-sama dibagi negatif, sehingga tandanya akan berubah, ya. Jadi di sini menjadi lebih kecil dari 5 per 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini dia, X di mana X lebih kecil dari 5 per 4. X merupakan bilangan real. Nah, mudah ya. Contoh yang ketiga. Di sini soalnya 3 pangkat 2X tambah 1 tambah 5 kali 3 pangkat X lebih besar dari 2. Berarti di sini bilangan pokoknya ruas kiri 3, kemudian 5 dan 3 juga. Di sini ruas kanannya 2. Ternyata tidak sama. Berarti tidak bisa kita rubah, ya. Nah, maka akan kita sederhanakan dulu, ya. Menjadi ini 3 pangkat 2X dikali 3 tambah 5 kali 3 pangkat X lebih besar dari 2. Nah, jadi ini dia. Ini tadi yang 3 pangkat 2X nya, kemudian 1. Ini artinya kan kalau dia di bilangan berpangkat, berarti 3 pangkat 2X dikali 3 ya. Jadi ini termasuklah 3 pangkat 1 ya. Nah, selanjutnya berarti ini menjadi 3 pangkat 2X kali 3 tambah 5 kali 3 pangkat X dikurang 2. Jadi 2-nya ini kita pindah ruaskan, makanya jadi dikurang. Maka selanjutnya kita ambil pemisalan, ya. Kalau bentuknya seperti ini kita harus ambil bentuk pemisalan. Nah, di sini kita misalkan P sama dengan 3 pangkat X. Berarti kalau dia P sama dengan 3 pangkat X, kalau begitu 3 pangkat 2X itu berapa P? Iya, ini menjadi nanti P pangkat 2, ya. Lalu kita kali 3 ya, menjadi 3P kuadrat. Jadi 3 pangkat 2X itu, ini dia tadi si P-nya, kemudian 3-nya ini, ya kan, ditambah 5 kali 3X. Nah, 3X itu kan P, kemudian dikurang 2 lebih besar dari 0. Nah, kalau bentuknya harus seperti ini, maka ini merupakan bentuk apa? Iya, ini merupakan bentuk pertidaksamaan kuadrat. Jadi selanjutnya ini akan kita rubah posisinya, maka ini akan kita faktorkan menjadi 3P, ya kan, dikali P, supaya dapatnya 3P kuadrat. Lalu selanjutnya, supaya kita memperoleh 2, maka faktor berapa saja yang bisa menghasilkan perkalian hasilnya 2? Berarti 1 dengan 2. Nah, tinggal kita menambahkan tanda positif maupun negatif. Nah, supaya di sini maka kita ambil langsung negatif 1 tambah 2 lebih besar dari 0. Maka akan kita dapati P lebih besar dari 1/3 atau P lebih besar dari negatif 2. Kemudian kita uji dulu yang P lebih besar dari negatif 2. Kenapa? Karena nilainya lebih kecil. Selanjutnya kita akan masukkan nilai P sama dengan 3 pangkat X. Maka 3 pangkat X lebih besar dari negatif 2. Selanjutnya kita mau menyamakan antara ruas kiri dan ruas kanan dengan bilangan pokok yang sama. Bisa nggak kita rubah? Iya, ternyata tidak bisa. Karena negatif 2 tidak bisa kita rubah menjadi bilangan pokok yang bernilai 3. Maka ini tidak memenuhi. Nah, selanjutnya kita akan uji untuk P lebih besar dari 1/3. Selanjutnya kita ganti nilai P sama dengan 3 pangkat X. Maka 3 pangkat X lebih besar dari 1/3. Jadi kita masukkan P-nya tadi, yaitu 3 pangkat X. Ya, ini P-nya, ini 3 pangkat X lebih besar dari 1/3. Ini 1/3, ini dia. Maka
3 pangkat X lebih besar dari 3 pangkat negatif 1. Jadi 1/3 kita rubah menjadi bilangan berpangkat 3 pangkat negatif 1. Maka ini bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kita bagi, tinggal kita dapat hasilnya X lebih besar dari negatif 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih besar dari negatif 1, di mana X elemen bilangan real. Nah, berikutnya ini merupakan contoh dari bagian yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen berikut ini. Nah, di sini sudah berbentuk pecahan ya. Nah, untuk soal yang pertama, 1/25 pangkat X tambah 2 lebih kecil dari 1/125 pangkat X kurang 3. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah kita samakan dulu bilangan pokoknya, ya kan? Berarti di sini nanti jadi 1 berapa? 25. Berarti bilangan berpangkat berapa yang bisa menghasilkan 25? 5 ya. Ini juga begitu. 125 berarti 5. 5 pangkat berapa? Iya, ini pangkat 3. Jadinya kita peroleh 1/5 pangkat 2, ya kan? Dari hasil 1/25. Kemudian yang 1/125 ini dia menjadi 1/5 pangkat 3. Nah, kemudian bilangan pokoknya kan sudah sama, berarti tinggal kita bagi ya. Maka sisanya tinggal pangkatnya. Lalu masing-masing pangkat ini akan kita kalikan ke dalam nih. Jadi nanti 2 kali X tambah 2 kali 2. Kemudian yang ini begitu juga, 3 kali X lalu 3 kali negatif 3. Maka akan kita dapati hasilnya yaitu menjadi 2X tambah 4 lebih kecil dari 3X kurang 9. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan yang 3X ke sebelah kiri. Maka akan menjadi 2X kurang 3X. Kemudian 4 kita pindah ruaskan, berarti min 9 dikurang 4. Maka akan kita peroleh nanti hasilnya menjadi min X lebih kecil dari negatif 13, ya kan? Maka X ini sama-sama kita bagi ya, bagi negatif 1 supaya X nya bernilai positif. Maka akan kita dapati X lebih besar dari 13. Karena kedua ruas sama-sama dikali negatif, maka tandanya akan berubah ya, dari lebih kecil menjadi lebih besar. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih besar dari 13. X elemen bilangan real. Nah, mudah ya cara mengerjakannya? Pastinya bisa. Kemudian yang kedua yaitu 1/3 pangkat 9X kurang X kuadrat lebih besar dari 1/9 pangkat X. Berarti tahapnya sama ya, seperti tadi kita harus samakan dulu bilangan pokoknya, ya kan? Berarti di sini bisa jadi 1/3 ya. Nah, jadi 1/3 pangkat berapa supaya jadi 9? 1/3 pangkat 2. Maka kita dapati 1/3 pangkat 9X kurang X kuadrat lebih besar dari 1/3 pangkat 2X. Ya, langsung kita kalikan. Kemudian karena bilangan pokoknya sudah sama, maka sama-sama kita bagi, ya kan? Maka tinggallah pangkatnya, yaitu tinggal 9X kurang X kuadrat lebih besar dari 2X. Maka langkah selanjutnya 2X ini kita pindah ruaskan, ya kan? Sehingga akan kita peroleh menjadi 9 dikurang 2X. Maka ini negatif X kuadrat tambah 7X lebih besar dari 0. Sudah? Maka langkah selanjutnya ini kita ubah dulu menjadi kemudian ini kita ubah dulu bentuknya menjadi
negatif X dikali X kurang 7 lebih besar dari 0. Ya kan? Maka pastinya tahu kan kalau misalnya ini posisinya negatif X kali X menjadi negatif X kuadrat. Kemudian negatif X kali negatif 7 maka diperoleh 7x. Nah, setelah sudah seperti ini, maka ini sama-sama kedua ruas dibagi negatif 1, maka akan kita peroleh hasilnya menjadi X dikali X kurang 7 lebih kecil dari 0, ya kan? Maka X lebih kecil dari 0 atau X lebih kecil dari 7. Nah, selanjutnya kita akan uji. Jadi kita akan uji menggunakan garis bilangan. Nah, di sini X-nya didapati lebih kecil dari 0 dan X lebih kecil dari 7. Jadi kita buat di garis bilangan nilai 0 dan nilai 7. Nah, karena dia lebih kecil dari 0, berarti tandanya adalah ke arah kiri ya. Lebih kecil dari 0. Kemudian untuk 7. Nah, kemudian X lebih kecil dari 7, berarti tandanya juga ke kiri, ya kan? Nah, sekarang kita ambil pemisalan untuk yang lebih kecil dari 0. Berarti berapa nilainya? Iya, negatif 1. X-nya negatif 1 ya. Jadi kalau kita masukkan nilainya X-nya negatif 1, maka akan kita dapati 1/3 pangkat 9 dikurang 1 dikurang kali negatif 1 pangkat 2 lebih besar dari 1/9 pangkat negatif 1. Maka 1/3 pangkat negatif 10 lebih besar dari 1/9 pangkat negatif 1. Nah, maka akan kita peroleh 1/3 pangkat negatif 10 lebih besar dari 1/9 pangkat negatif 1. Berarti kita rubah menjadi bilangan berpangkat positif, menjadi 3 pangkat 10 lebih besar dari 9. Ya, jadi termasuk ya. Jadi ini daerahnya ya. Ini termasuk. Kemudian jadi kita akan menguji nilai X yang lebih kecil dari 7, yaitu berapa? Iya, X nya kita ambil aja 6 ya. Nah, jadi tinggal kita substitusikan 1/3 pangkat 9 kali 6 dikurang 6 pangkat 2 lebih besar dari 1/9 pangkat 6. Maka akan kita peroleh 1/3 pangkat 18 lebih besar dari 1/9 pangkat 6. Nah, apakah ini memenuhi dari pertidaksamaan tersebut? Ternyata tidak. Jadi yang merupakan daerah himpunannya yaitu jadi dia arsiran di sebelah kiri ya dari 0 dan arsiran di sebelah kanan dari 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari 0 dan X bukan lagi lebih kecil dari 7, tapi apa? Lebih besar dari 7. Nah, jadi X dimana X lebih kecil dari 0 atau X lebih besar dari 7. X elemen bilangan real. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, Bapak mohon maaf. Semoga video ini dan tayangan ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.